para duta dari mana ini ya? Duta dari mana ini, Mbak? Dari Duta Genre. Oh, bisa cerita ini kegiatan duta-duta selama ini? Selama ini kami melakukan KIE, salah satunya ikut Peter Pan ini dari berbagai sekolah kan udah setelah diselenggarakan kan banyak beberapa kali dan kita telah mengikuti. Fokusnya nyambangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai utamanya stunting Pak yang sudah diberikannya. Oh, berapa lama ini kegiatannya dilaksanakan sebagai duta ini? Lama? Wah, ini boleh tahu proses seleksinya bagaimana itu kok bisa sampai menjadi duta ini? Proses seleksinya awalnya ada seleksi secara terbuka terlebih dahulu dari berbagai kalangan, misalnya anak SMA, anak perkuliahan lagi berdomisili di Semarang itu boleh mendaftar. Kemudian setelah itu ada seleksi berkas. Kemudian setelah lolos kami masuk grup. Kemudian kita melakukan seleksi di Wisma Perdamaian. Jadi dimana seleksinya itu ada tes tertulis, kemudian ada tes minat dan bakat, ada sosialisasi program kerja, ada wawancara juga. Ya, untuk pelatihannya berapa bulan ini pelatihannya ini? Kurang lebih 1 bulan, dari 15 besar finalis perempuan, 15 besar finalis cowok, kemudian di filter tiba di puncak grand final tanggal 19 Juli ya di Taman Raden Budaya. Nah, untuk kegiatan setelah lulus diklat sampai hari ini apa aja ini dan di mana saja kegiatannya ini? Kegiatan setelah dinobatkan sebagai duta gitu. Kita fokus kembali lagi tadi ke KIE dan advokasi itu saja. Ya, ikut Peter Pan tentang mengisi terkait dengan materi stunting. Terus habis itu dari beberapa rekan kita juga ada yang mengisi di podcast, Ada juga yang kemarin diundang untuk menjadi MC di lomba verifikasi lapangan, salah satu lomba klinik KB swasta. Ya, ini khusus stunting ini apa yang terjadi di negara kita nih khusus terkait dengan stunting ini? Jadi kalau misal kita berbicara tentang stunting, lingkupnya sangat luas, terutama kalau misal kita pahami basic daripada lahirnya stunting terletak pada ibu dan anak, tepatnya di 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana caranya kita sebagai seorang remaja kemudian menjadi agen yang dapat memberikan perubahan terhadap calon-calon ibu, terutama di kalangan perempuan seperti itu. Karena ya kita pahami bersama kalau misal stunting itu datangnya dari yang pertama terjadinya infeksi pada ibu di 1000 hari pertama kehidupannya. Bagaimana caranya kemudian kita dapat menanggulangi itu? Ya dengan memberikan gizi yang tepat selama masa remaja. Selain itu juga mungkin memberikan pelatihan terkait tablet darah dan lain sebagainya. Jadi fokus kami, kenapa kok kami melakukan sambungan-sambungan di sekolah, itu tujuannya untuk melakukan perubahan perilaku kepada anak-anak khususnya pada remaja. Jadi nantinya akan ada perubahan secara bertahap sehingga nanti saat kehamilan mereka sudah tahu apa saja hal yang harus dihindari dan juga apa saja hal yang harus dilakukan selama agar untuk mencegah stunting itu sendiri. Nah, terakhir nih terkait dengan makan bergizi gratis. Nah, gimana ini dari para duta ini? Oke, sebenarnya kalau dari data itu menunjukkan bahwasanya 20% lebih anak itu sudah terlahir stunting karena ibunya kekurangan gizi dan sebagainya saat remaja. Nah, untuk makan gizi gratis kan ada penjaminan mutu ya, di mana remaja itu dijamin untuk makan makanan yang sehat, makan makanan sesuai dengan isi gizinya. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk mencegah dari stunting itu dapat terjadi di Indonesia untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia. Kita mendukung program makanan bergizi. Baik, terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Ngomong-ngomong ini kok belum tadi namanya belum disampaikan pada kami ya ini. Pojok ini terlebih dahulu. Halo semuanya, halo Gen Ranger, saya Diajani Apriliana. Halo teman-teman, saya Rona Somlan dan saya Fadila Aulia. Kita dari Duta Genre Kota Semarang 2020. Nah, betul.